Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Jasa Laundry Family untuk mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi. Saya yang bernama Devina Maherika Putri akan menjelaskan tentang latar belakang. Laundry merupakan salah satu bentuk layanan jasa bagi mereka yang selalu menginginkan hidup untuk lebih mudah. Pelayanan jasa laundry family merupakan jasa laundry yang pada awal perkembangannya masih melakukan secara offline, di mana pelanggan yang ingin mencuci gosok pakaiannya harus datang langsung ke tempat laundry. Dengan demikian, pembeli membutuhkan biaya lebih besar dan waktu yang cukup lama untuk melaundry pakaian yang sedikit. Untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan mengembangkan suatu sistem penjualan yang menggunakan teknologi internet yang akan memudahkan dalam hal transaksi dan diharapkan dapat menjadi media yang tepat untuk meningkatkan penjualan serta memperluas pemasaran jasa laundry ini. Selain itu, dapat membantu pelanggan dalam mencuci dan setrika pakaian tanpa harus datang ke tempat laundry. Dengan suatu sistem informasi berbasis internet, akan dapat membantu masyarakat, terutama pelanggan, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi ketika akan melaundry pakaian hanya dengan melakukan pemesanan melalui internet. Bagaimana konsumen memperoleh informasi up-to-date, memperoleh jasa antarjemput laundry, memperoleh pelayanan proses transaksi yang cepat, tepat, dan akurat. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Cici Wandasari. Selanjutnya, keuntungan yang diharapkan. Sisi adminnya, yang pertama, mempermudah dalam mencetak laporan dan transaksi. Yang kedua, mempermudah admin dalam mengelola laundry. Yang ketiga, mempermudah dalam menginput data konsumen. Dan yang keempat, sebagai media promosi untuk mendapatkan pelanggan baru. Sisi penggunanya, yang pertama, bisnis praktis dan dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, mengurangi tanggungan tagihan listrik dan air. Yang ketiga, pakaian lebih wangi dan bersih. Yang selanjutnya, deskripsi produk dan service. Yang pertama, kasir. Yang kedua, konsumen. Yang ketiga, paket. Yang keempat, transaksi pembayaran. Yang kelima, laporan. Selanjutnya akan dilanjut oleh Lisa Nuraini. Selanjutnya adalah pengujian black box pada login. Pada login, skenario pengujiannya pertama username dan password. Selanjutnya adalah pengujian black box pada login. Password kosong. Pada login, skenario pengujiannya pertama username dan password tidak diisi, kemudian klik login. Test case-nya, username kosong, password kosong. Hasil diharapkan, sistem akan menolak akses dan menampilkan harap isi bidang ini pada kolom username. Hasil pengujiannya sesuai dengan harapan, kesimpulan valid. Yang kedua, mengetik username dan password
isi pada kolom atau kosong, kemudian klik login. Username admin, passwordnya kosong. password Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses dan menampilkan harap isi bidang ini pada kolom password. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulannya valid. Begitu juga sama dengan password. Jika password diisi, dan username kosong, maka pesan yang akan muncul adalah harap isi bidang ini. username Agus Hasil pengujiannya sesuai dengan harapan, kesimpulannya valid. sistem akan menolak Yang keempat, mengetik dengan kondisi username salah dan password benar, kemudian klik login. SKS-nya username Agus salah, passwordnya Yuyu benar. username Yuyu Sistem akan menolak akses. password Nana Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulan valid. Yang kelima, mengetik dengan kondisi username benar dan password salah, kemudian klik login. Username Yuyu benar, password Nana salah. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulan valid. Yang kedua, pengujian black box pada kasir. Ini adalah input data kasir. Kalau pada kasir, kita klik tambah, lalu mengetik ID kasir, nama, password, level, lalu klik simpan. Test case-nya, kalau ID kasir isi, tapi nama, password, dan level kosong, maka hasil yang diharapkan adalah sistem akan memunculkan pesan harap isi bidang ini pada kolom yang belum terisi. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulannya valid. Yang kedua, jika kita mengetik ID kasir, password, dan level kosong, namun namanya isi, maka sistem akan memunculkan harap isi bidang ini. Hasil pengujiannya sesuai dengan harapan, kesimpulannya valid. Mengetik tambah, jika passwordnya diisi, namun ID kasir, nama, dan level kosong, maka hasil yang diharapkan sistem akan memunculkan pesan harap isi bidang ini pada kolom yang belum terisi. Hasilnya sesuai dengan harapan, kesimpulannya valid. Jika ID kasir, nama, dan password kosong, namun level isi, maka hasil yang diharapkan sistem akan memunculkan harap isi bidang ini pada kolom yang belum terisi. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulan valid. Yang kelima, jika ID kasir, nama, password, dan level isi, hasil yang diharapkan, data kasir akan tersimpan dan muncul di halaman data kasir. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulan valid. Data kasir yang masuk, maka kita akan mengklik hapus, lalu akan muncul pesan Anda yakin akan menghapus data, lalu klik OK. Hasil pengujian, data akan terhapus. Hasil yang diharapkan, data akan terhapus. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulan valid. Pada data konsumen, kita sama seperti data kasir. Jika ada yang diisi, namun jika salah satu diisi namun yang lain kosong, maka akan memunculkan pesan harap isi bidang ini. Hasil pengujian sesuai dengan harapan dan valid. Hasil yang diharapkan, data konsumen yang diinput akan teredit dan tersimpan. Hasil pengujian Jika kita memilih opsi edit, atau kita akan mengedit data yang sudah ada, data konsumen yang sudah ada, maka kita akan klik edit, lalu kita akan mengedit ID konsumen, nama lengkap, nomor telepon, atau alamat. Hasil yang diharapkan, data konsumen yang diinput akan teredit dan tersimpan. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulan valid. Yang kedua, opsi hapus. Jika kita ingin menghapus data konsumen, maka kita klik hapus dan akan muncul pesan Anda yakin akan menghapus data, lalu kita klik OK. Hasil yang diharapkan, data konsumen yang terinput akan terhapus. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulan valid. Selanjutnya,
pengujian black box pada data paket. adalah valid. Ini masih sama seperti data kasir dan data konsumen. Jika salah satu diisi namun yang lainnya kosong, atau yang lainnya diisi namun ada salah satu kosong, maka akan muncul pesan harap isi bidang ini pada kolom yang tidak terisi. Hasil pengujiannya adalah valid. Hasil pengujiannya adalah sesuai dengan harapan, kesimpulannya adalah valid. Lalu jika kita ingin menghapus data kasir, maka kita akan mengklik hapus. Lalu kita akan mengklik hapus. Hasil diharapkan adalah data kasir akan terhapus. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulan valid. Pengujian black box pada data transaksi. Jika pada data transaksi, skenario pengujiannya masih sama. Jika gambar isi data ID transaksi kosong, kasir kosong, paket kosong, jumlah kilo kosong, dan tanggal kosong, maka hasil yang diharapkan adalah sistem akan menolak, lalu akan muncul pesan harap isi bidang ini. Hasil pengujiannya sesuai dengan harapan, kesimpulannya valid. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulan valid. Pengujian black box pada laporan. Jika ingin menghapus data transaksi, maka kita akan mengklik opsi hapus. Lalu, sistem akan memunculkan pesan Anda yakin akan menghapus data, lalu kita klik OK. Hasil yang diharapkan, data transaksi akan terhapus. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulan valid. Pengujian black box pada laporan. Kesimpulan valid. Yang ketiga, kita akan Kepada laporan yang pertama, skenario pengujian memilih bulan yang akan dilihat data transaksi. Jika kita memilih bulan Mei, hasil diharapkan laporan bulan Mei akan muncul. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulan valid. Yang kedua, memilih tahun yang akan dilihat data transaksinya, misalkan tahun 2021. Hasil diharapkan laporan tahun 2021 akan muncul. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulan valid. Yang ketiga, kita akan mengklik Berikut adalah web laundry family. Dan ini adalah tampilan login laundry family. Jika ingin login, masukkan username dan password yang Anda inginkan. Contohnya seperti ini. Jika sudah masuk ke web laundry family, berikut adalah tampilan laundry family. Di sini terdapat 3 navigasi, yaitu beranda, master data, dan laporan. Di data beranda dan master data itu isinya sama. Jadi langsung aja kita masuk ke data beranda. Di data beranda terdapat data kasir, data konsumen, data paket, data transaksi, dan data laporan. Langsung aja kita masuk ke data kasir. Berikut adalah tampilan data kasir. Jika ingin menambah, lalu klik tambah. Di sini adalah tampilan jika ingin Anda menambahkan data kasir. Terdapat nama dan password dan level yang Anda inginkan. Lalu klik simpan. Jika ingin ketika sudah menambah data yang Anda inginkan, ketika ingin mengedit, lalu klik edit, dan ketika ingin menghapus,
lalu klik hapus. Selanjutnya kita langsung masuk aja ke data konsumen. Yang berikut adalah tampilan data konsumen. Ketika ingin menambah, lalu klik tambah. Dan masukkan nama lengkap, nomor telepon, dan alamat yang Anda inginkan. Lalu klik simpan. Ketika sudah ditambah data yang Anda inginkan, lalu jika ingin mengedit, langsung diedit. Jika ingin menghapus, langsung dihapus. Selanjutnya kita masuk ke data paket. Berikut tampilan data paket. Jika ingin menambahkan, klik tambah. Lalu masukkan nama paket, harga yang diinginkan. Setelah itu klik simpan. Jika ingin mengedit, klik edit. Jika ingin menghapus, klik hapus. Selanjutnya data transaksi. Berikut tampilan data transaksi. Jika ingin menambah, klik tambah. Terdapat data paket, jumlah kilo total, ID konsumen, nama, alamat, dan nomor telepon. Isi sesuai yang Anda butuhkan. Setelah itu klik simpan. Jika ingin menghapus data, klik hapus. Selanjutnya data laporan. Jika ingin berikut data Selanjutnya data laporan. Berikut tampilan data laporan. Jika ingin mengeprint, silakan pilih bulan yang diinginkan. Berikut tampilannya. Setelah itu klik print. Lalu klik print. Lalu klik save. Jika ingin logout, klik logout. Lanjutin. Itu aja, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.